Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang belum saya pahami tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultanat Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir Samudra Utara Aceh, tepatnya di sekitar kota Lek Seumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Pendiri Maurah Situ yang kemudian bergelar Sultan Malik Saleh setelah memeluk Islam. Ciri khas kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran agama Islam. Perekonomiannya mengekspor lada, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Yang kedua, ada Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia, dan merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17. Pendiri Kesultanan Aceh di sini Sultan Ali Mashhad Syekh yang dinobatkan pada tahun 1507. Ciri khasnya sebagai kerajaan Islam yang kuat dan pernah menjadi pusat kekuasaan di wilayah Aceh, Indonesia. Mereka dikenal karena pemerintah yang terorganisir dengan baik. Perekonomiannya melakukan perdagangan lada, beras, dan lainnya secara monopoli. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di wilayah Bintoro, Jawa Tengah, dekat muara Sungai Demak. Pendiri Kesultanan Demak saat itu Raden Patah, putra Raja Majapahit Brawijaya. Ciri khasnya perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan pada masa kerajaan Islam. Perekonomiannya, kerajaan Demak memiliki daerah pertanian yang luas dan subur, sehingga menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti beras, gula, kelapa. Yang keempat, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berdiri di Cirebon, Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pendiri Cirebon, Pangeran Cakrabuana, juga dikenal sebagai Pangeran Malang Sungsang. Ciri khasnya, pusat dakwah Islam di Jawa Barat yang menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Perekonomian Cirebon juga sangat bergantung pada perdagangan seperti lada, cangkih, dan pala. Sama dengan halnya yang nomor 1, Kesultanan Samudra Pasai. Yang nomor 5, ada Kesultanan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten, kerajaan yang didirikan oleh Syariat Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tetapi tahap pemimpinannya diarahkan kepada putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Ciri khasnya kerajaan maritim yang menguasai Selat Sunda dan menjadi pusat perdagangan selat Islamisasi. Perekonomiannya, Banten menjadi pusat perdagangan yang penting karena memiliki komoditas ekspor utama yaitu lada, rempah-rempah, dan berkualitas baik. Yang keenam, ada Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-16 hingga ke-18. Pendirinya Senopati, juga dikenal sebagai Danang Sutawijaya. Ciri khas, berperan besar dalam penyatuan wilayah Jawa di bawah kekuasaan Islam. Perekonomiannya ini aktif dalam perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, beras, dan hasil bumi. Yang nomor 7, Kesultanan Ternate. Dikenal dengan Kerajaan Gapi, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Pendiri Kesultanan Ternate oleh Bab Masyhur Ma'lumu. Ciri khasnya menguasai perdagangan rempah-rempah dan berperan dalam penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Perekonomiannya terkenal dengan produksi dan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala.
Yang kedelapan, Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo atau juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Pendiri Kesultanan Goa Talo adalah Raja Sioneng Matarene Kareng Tumaparisi Kalona. Ciri khasnya, pusat Islamisasi di Sulawesi dan daerah timur Nusantara. Perekonomiannya, sistem ekonomi di kerajaan ini sangat terkait dengan perdagangan beras sebagai komoditi utama. Beras bukan hanya merupakan sumber pangan, tetapi juga alat tukar yang sangat berharga dalam perdagangan internasional. Nah, yang nomor 9, yang terakhir, ada Kesultanan Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra atau Kesultanan Suryansyah pada tahun 1526. Pangeran Samudra memeluk Islam dengan bantuan utusan dari Kesultanan Demak. Pendiri ciri khas Kesultanan Banjar berperan di dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Perekonomiannya, komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada. Selain itu juga ada rempah-rempah, emas, rotan, gading, damar, lilin, madu, dan kayu. Terima kasih. Semoga sedikit paparannya saya jelaskan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.